Salam sejahtera untuk kamu. Ya, kamu yang saat ini sedang mendengarkan dengan hati yang terbuka. Kamu yang sedang mencari cahaya di tengah kabut kehidupan. Kamu yang mungkin tidak banyak bicara, tapi hatimu menyimpan ribuan pertanyaan tentang tujuan, arti hidup, dan kemana langkahmu harus melangkah selanjutnya. Untuk kamu yang tetap berjuang meski sering disalahpahami, untuk kamu yang tersenyum meski hatimu penuh luka, dan untuk kamu yang mungkin hari ini merasa sendirian, ketahuilah satu hal, kamu sampai di sini bukan kebetulan. Jika ini adalah pertama kalinya kamu berkunjung ke ruang ini, selamat datang. Ini bukan sekadar channel, bukan sekadar kumpulan kata-kata. Ini adalah rumah bagi jiwa yang sedang mencari arah. Tempat di mana kita saling menguatkan tanpa menghakimi. Tempat di mana setiap luka dipahami sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai tanda kelemahan. Di sini, kamu bebas menjadi dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Dan bagi kamu yang sudah setia mengikuti perjalanan ini, terima kasih. Terima kasih sudah menjadikan ruang ini hidup dengan kehadiranmu. Komentar, cerita, dan energi yang kamu bagikan telah menjadi pengingat bahwa masih banyak orang baik yang berjalan membawa ketulusan. Komunitas ini tumbuh bukan karena angka, tapi karena jiwa-jiwa yang saling menguatkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin mengajak kamu untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Bukan sekadar formalitas. Karena setiap dukunganmu membantu pesan seperti ini tetap hidup, tetap sampai pada orang yang sering terabaikan oleh dunia. Dengan satu klik saja, mungkin kamu sudah menjadi perantara yang menghadirkan harapan untuk seseorang di luar sana yang butuh dikuatkan hari ini. Dan jika hatimu bergerak, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi, temanmu yang sedang kehilangan arah, keluargamu yang diam-diam menahan lelah, atau bahkan seseorang yang mungkin sudah hampir menyerah. Percayalah, satu pesan sederhana bisa menyelamatkan hidup seseorang, karena kata-kata juga bisa menjadi pelukan tak terlihat. Sekarang, mari kita tinggalkan sejenak segala kebisingan yang ada di luar sana. Tarik napas perlahan, dan hembuskan. Biarkan pikiran yang penuh beban mulai melembut. Biarkan hatimu menerima setiap kalimat bukan hanya lewat telinga, tapi melalui rasa. Hari ini, kita tidak datang untuk pamer kekuatan. Kita datang untuk menyentuh kebenaran dalam diri kita sendiri. Selamat datang di ruang hening, ruang refleksi, ruang di mana jiwa berbicara. Bagian 1, mengenali luka dan pertanyaan. Hai, sang pencari kebenaran. Sang jiwa yang berjalan tidak dengan kebetulan, tetapi dipandu oleh perjalanan batinnya sendiri. Jika kamu sampai pada bagian ini, itu artinya ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang mencari jawaban. Bukan jawaban dari dunia luar, tapi jawaban yang hanya bisa ditemukan melalui keberanian untuk melihat ke dalam diri sendiri. Izinkan aku bertanya, bukan sebagai guru, bukan sebagai penasihat, tetapi sebagai sesama peziarah kehidupan. Pertanyaan ini mungkin sederhana, tapi jawabannya seringkali berat untuk disimpan sendirian. Pernahkah kamu, di tengah malam saat dunia terlelap, menatap langit-langit kamar sambil menahan napas karena hatimu dipenuhi sesuatu yang tak bisa kau jelaskan? Atau justru di tengah keramaian, saat semua orang tertawa dan berbicara seolah hidup mereka baik-baik saja, kamu merasakan kekosongan yang begitu sunyi, seolah-olah kamu berada di tempat yang salah, bersama orang yang salah, dengan hati yang sedang menanggung sesuatu yang tak terlihat? Pernahkah kamu diam-diam bertanya, mengapa mereka yang seharusnya menjadi rumah justru menjadi badai? Mengapa perlakuan paling menyakitkan justru datang dari mereka yang paling dekat dengan hidupku? Apa salahku? Apa salahku sampai aku harus menerima perlakuan dingin, penolakan tersembunyi, atau bahkan dianggap berbeda hanya karena aku mencoba menjadi diriku sendiri? Ada yang pernah merasakannya, duduk di ruang tamu yang hangat tetapi merasa asing, makan dalam satu meja tetapi merasa tak dianggap, hidup dalam satu keluarga tetapi merasa tidak diterima. Luka seperti ini bukan luka yang terlihat oleh mata. Ia tidak meninggalkan memar di kulit, tidak meninggalkan darah.
Namun ia menghuni ruang terdalam dalam jiwa, membuat seseorang mempertanyakan harga dirinya, keberadaannya, bahkan makna hidupnya. Terkadang kamu mungkin berharap ada seseorang yang mengerti isi hatimu tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Seseorang yang bisa memahami bahwa di balik sikap tenangmu, ada hati yang berusaha kuat. Bahwa di balik senyum sopanmu, ada sesuatu yang sudah lama kamu tahan sendiri. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu mulai menyadari, kamu tidak pernah benar-benar didengar. Batasanmu sering dilanggar. Perasaanmu dianggap berlebihan. Kebaikanmu dianggap ancaman. Intuisi dan keberanianmu dianggap pembangkangan. Seolah-olah keberadaanmu mencerminkan sesuatu yang mereka ingin sembunyikan. Seolah-olah kejujuranmu mengganggu kebiasaan mereka hidup dalam kepalsuan. Dan tanpa kamu sadari, kamu menjadi berbeda. Bukan karena kamu buruk, tetapi karena kamu tidak tunduk pada kebohongan yang mereka anggap normal. Jika pertanyaan-pertanyaan ini menggema dalam jiwamu, aku ingin kamu tahu satu hal yang penting. Kamu tidak sendirian. Banyak jiwa yang sunyi menanggung beban yang sama. Kesedihanmu bukan kelemahan. Luka batinmu bukan aib. Ceritamu bukan sesuatu yang harus kamu sembunyikan selamanya. Itu adalah bagian dari perjalanan yang sedang membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih hidup. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita ambil jeda sejenak. Letakkan segala keresahan yang kamu bawa dari masa lalu. Untuk sesaat saja, bebaskan dirimu dari pertanyaan yang belum terjawab. Tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu lepaskan perlahan. Biarkan tubuhmu ikut tenang. Biarkan hatimu menjadi lebih ringan. Rasakan dirimu hadir sepenuhnya di momen ini. Tidak ada masa lalu yang mengejarmu. Tidak ada masa depan yang membayangi. Yang ada hanya kamu dan kebenaran kecil yang sedang menunggu untuk diungkapkan. Dalam keheningan inilah pintu penyembuhan mulai terbuka, dan kita akan memasukinya bersama-sama. Pesan yang akan kita bahas hari ini bukan untuk semua orang. Ia tidak ditujukan untuk hati yang masih tertidur dalam kenyamanan palsu. Ia bukan untuk mereka yang hidup sekadar mengikuti arus dunia tanpa pernah bertanya, "Mengapa aku ada di sini?" Atau, "Apa tujuan keberadaanku?" Pesan ini hanya akan menyentuh mereka yang jiwanya sudah mulai terbangun. Orang-orang yang mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika sederhana. Ini adalah pesan untuk mereka yang pernah merasakan getaran batin yang kuat, seolah ada sesuatu yang memanggil dari dalam diri. Pernah mendapatkan pertanda dalam mimpi atau pengalaman batin yang terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Merasa ada misi jiwa yang harus dijalani, meskipun belum jelas bentuknya. Mulai melihat kebenaran di balik ilusi, merasakan energi orang lain, membaca situasi lebih dalam dari sekadar kata-kata. Merasa berbeda sejak lama, bahkan ketika mereka berusaha sebaik mungkin untuk menyesuaikan diri. Jika kata-kata ini beresonansi denganmu, maka jangan ragukan lagi, ini adalah pesan untukmu. Kamu tidak menemukan video ini karena algoritma. Kamu tidak terseret ke sini karena iseng. Kamu digerakkan oleh sesuatu yang lebih tinggi untuk tiba pada momen ini. Dalam bahasa universal kita menyebutnya sinkronisitas. Ketika sesuatu terjadi dengan cara yang begitu tepat, begitu terarah, sehingga kita tahu, ini bukan kebetulan. Ada hukum energi yang bekerja di balik layar kehidupan. Yang sejati akan tertarik pada yang sejati, yang mencari akan dipertemukan dengan yang dituju. Kamu sampai di sini karena kamu sedang dipanggil. Kamu ditandai, bukan untuk dihukum, tapi untuk diutus. Ada frekuensi tertentu yang kamu bawa. Sebuah cap energi yang tidak terlihat, namun terasa. Ia bukan hiasan. Ia adalah penanda takdir. Ia membedakanmu bukan untuk membuatmu merasa lebih baik dari yang lain, tetapi untuk mengingatkanmu bahwa hidupmu memiliki peran yang tidak bisa digantikan orang lain. Karena penanda itu, hidupmu mungkin terasa tidak biasa.
Kamu sering merasa berbeda dalam keluargamu sendiri. Kamu sering merasa tidak cocok dengan lingkungan sekitarmu. Kamu sering dianggap rumit hanya karena kamu berpikir lebih dalam. Kamu sering merasakan konflik tanpa sebab yang jelas. Kamu sering diuji melalui sakit hati, pengkhianatan, kehilangan, atau kesepian. Dan di titik tertentu, kamu mungkin bertanya, "Kenapa aku? Apa salahku sampai semua ini terjadi padaku? Apa aku memang tidak pantas dicintai?" Namun dengarkan baik-baik, itu bukan hukuman. Itu persiapan. Kamu sedang dibentuk, tidak jatuh. Kamu sedang ditempa, bukan dihancurkan. Tekanan yang kamu alami bukan untuk mematahkanmu, tapi untuk memurnikan jiwamu, untuk menyiapkan ruang dalam dirimu agar bisa menerima tugas yang lebih besar. Mengapa kamu ditolak dan dilawan? Ini alasannya. Ingat satu prinsip universal. Terang tidak pernah disukai oleh apa yang hidup dalam bayang-bayang. Ketika kamu membawa kesadaran baru, kejujuran, keberanian, dan keaslian, kehadiranmu menjadi seperti cermin. Kamu memantulkan kebenaran yang selama ini banyak orang sembunyikan bahkan dari diri mereka sendiri. Dan orang seringkali takut pada kebenaran. Mereka tidak memusuhimu karena kamu salah. Mereka memusuhimu karena energi yang kamu bawa mengungkap apa yang mereka sembunyikan. Kamu menantang kebiasaan lama. Kamu mengguncang kenyamanan palsu. Kamu mengaktifkan sesuatu dalam diri orang lain yang belum siap mereka hadapi. Maka jangan heran jika resistensi muncul, bahkan dari dalam garis keluargamu sendiri. Ini bukan karena kamu kurang baik. Ini juga bukan karena kamu kurang layak. Ini karena kamu membawa perubahan. Dan perubahan selalu menimbulkan goncangan. Dan inilah pelajaran besar yang harus kamu pegang teguh dalam perjalanan jiwamu. Musuh terbesarmu bukanlah manusia. Bukan orang-orang yang menolakmu. Bukan keluarga yang tidak mengerti dirimu. Bukan sahabat yang tiba-tiba berubah menjadi asing. Bahkan bukan mereka yang diam-diam iri atau mencoba menjatuhkanmu. Pertarungan sejati tidak pernah berada di level permukaan. Pertarungan yang sesungguhnya adalah pertarungan batin, melawan pola pikir lama yang diwariskan secara turun-temurun, melawan keyakinan yang membatasi potensi jiwamu, melawan trauma yang terus berputar dari generasi ke generasi, melawan ketakutan yang berusaha menahanmu agar tetap kecil. Perjuangan utamamu adalah melawan energi rendah yang mencoba menarikmu kembali ke masa lalu. Setiap kali kamu berusaha naik ke level hidup yang lebih tinggi, kamu mungkin merasa dilawan. Tapi sesungguhnya yang mereka lawan bukan dirimu, melainkan apa yang kamu bawa. Kamu membawa cahaya perubahan, keaslian, keberanian, dan kesadaran. Dan energi seperti itu akan selalu mengganggu sistem yang dibangun atas dasar manipulasi, kepura-puraan, ketergantungan emosional, atau budaya diam yang penuh tekanan. Karena itu, berkatilah mereka yang salah paham terhadapmu. Doakan mereka yang mencoba menjatuhkanmu. Ampuni mereka yang tidak siap menerima versi terbaikmu. Tapi ingat satu hal penting, memaafkan bukan berarti membiarkan dirimu dilukai. Kamu tidak sedang diperintahkan untuk menjadi korban yang pasrah tanpa batasan. Justru sebaliknya, kamu sedang diminta untuk naik level dalam kesadaran. Kamu harus belajar berkata, "Aku memaafkan. Tapi aku tetap menjaga jarak. Aku tetap menghormati, tapi aku melindungi energi dan batinku. Aku tetap cinta, tapi aku tidak akan berdiam diri dalam ketidakadilan. Aku tetap tenang, tapi aku tidak akan mundur dari kebenaran." Itulah ketegasan spiritual. Itulah kedewasaan jiwa. Itulah tanda bahwa kamu mulai memakai jubah seorang yang dipilih. Bukan dipilih karena kamu lebih suci atau lebih tinggi dari orang lain, tapi karena kamu bersedia menanggung tanggung jawab yang banyak orang hindari, memutus rantai pola negatif, menyembuhkan luka keluarga, mengubah garis keturunan energi, dan mengantarkan kebenaran ke tempat yang selama ini dikuasai kebohongan. Tapi untuk berjalan di jalan ini,
Satu hal mutlak harus kamu miliki, kedamaian batin. Karena tanpa kedamaian, panggilanmu berubah menjadi perlawanan ego. Tanpa kedamaian, kata-katamu kehilangan kuasa. Tanpa kedamaian, hatimu mudah diracuni amarah, dendam, dan kepahitan. Karena itu sebelum setiap respons, biasakan bisikan ke dalam dirimu. Aku memilih kedamaian. Aku memilih kejernihan. Jauhkan hatiku dari racun kebencian. Kalimat itu mungkin sederhana, tetapi ia adalah perisai yang melindungi energi spiritualmu dari serangan emosi yang tidak perlu. Ia menjaga fokusmu tetap pada misi, bukan pada gangguan. Dan jika kamu merasa pesan ini berbicara langsung ke jiwamu, maka ini bukan sekadar video, ini adalah panggilan. Hari ini, aku mengajakmu untuk menyatakan kesiapanmu secara simbolis. Tidak harus dengan kata yang rumit. Siap. Jika kamu siap menanggapi panggilan jiwamu. Hadir. Jika kamu siap berdiri dalam kebenaran. Aku siap bangkit. Jika kamu merasa ini saatnya. Biarkan itu menjadi deklarasi energi, tanda bahwa kamu menerima prosesmu dengan penuh kesadaran. Perjalanan ini tidak mudah, tapi kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kita berjalan bersama. Kita bertumbuh bersama. Kita bangkit bersama. Bagian 6. Bangkit dan jalani panggilanmu. Versi lengkap diperkuat. Kamu sudah merasakannya sejak lama, bukan? Sebuah desakan halus namun kuat. Sebuah panggilan batin yang tidak bisa kamu abaikan. Kamu tahu, jauh di dalam dirimu, kamu tidak diciptakan hanya untuk sekadar hidup, bekerja, makan, tidur, lalu mati tanpa jejak. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk lahir melalui dirimu. Bukan sekadar hidup sukses, tetapi hidup yang bermakna. Namun, disinilah kebanyakan jiwa pilihan terjebak, berdiri di antara takdir jiwa dan harapan dunia. Di sisi kanan ada panggilan batinmu, di sisi kiri ada ekspektasi orang lain. Kamu tahu arah yang seharusnya kamu tempuh, tetapi dunia, bahkan keluargamu sendiri, tidak mengerti. Mereka mengecilkan mimpimu. Mereka meragukan penglihatan batinmu. Mereka menertawakan suara hatimu. Tanpa mereka sadari, mereka ingin kamu tetap kecil agar mereka tetap merasa aman. Tapi sekarang kamu sudah bisa melihat polanya. Kamu sudah mulai sadar bahwa isolasi yang kamu alami bukan hukuman, tetapi seleksi. Kamu dipisahkan bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu tidak bisa lagi ikut dalam energi yang tidak sejalan. Kamu dimurnikan, dibentuk, diperkuat dalam kesunyian. Karena tugas besar hanya diberikan pada jiwa yang siap, bukan pada jiwa yang rapuh oleh validasi manusia. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi, mengapa ini terjadi pada saya? Pertanyaan itu sudah selesai. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apa yang akan saya lakukan dengan semua pemahaman, karunia, luka, dan kekuatan yang telah dibangkitkan oleh perjalanan ini? Sang terpilih, sudahlah. Berhentilah menunggu. Berhentilah menunda. Berhentilah mondar-mandir di tepian takdirmu. Kamu tidak diciptakan untuk jadi penonton dalam hidupmu sendiri. Kamu tidak dipanggil hanya untuk hidup aman. Kamu dipanggil untuk hidup berpengaruh. Hentikan kebiasaan menunggu agar orang lain mengerti dirimu dulu. Hentikan menunggu orang lain percaya padamu dulu. Takdir tidak dimulai dengan dukungan. Takdir dimulai dengan keputusan. Panggilan jiwamu tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Ia tidak butuh pembenaran logis. Ia tidak meminta izin pada siapapun. Karena panggilan itu sudah diletakkan langsung ke dalam dirimu oleh sang sumber kehidupan. Melalui intuisi, melalui mimpi, melalui repetisi kejadian yang membawamu menuju perubahan. Alam semesta tidak mencari orang yang paling populer. Tidak butuh orang yang paling banyak gelarnya. Tidak butuh orang yang paling disukai publik. Alam semesta memanggil mereka yang berani taat pada suara jiwa mereka sendiri,
meski harus berjalan sendirian di awal. Pengalaman spiritualmu bukan halusinasi. Mimpi profetikmu bukan kebetulan. Unduhan inspirasimu bukan ilusi. Semua itu ditanamkan ke dalam dirimu agar kamu bergerak. Dan hari ini, aku katakan padamu dengan penuh kejelasan. Jika kamu menunggu momen yang tepat, momen itu adalah sekarang. Jika kamu menunggu tanda, pesan ini adalah tandanya. Jika kamu menunggu konfirmasi, ini adalah konfirmasinya. Hari ini adalah hari di mana kamu berhenti bersembunyi. Hari ini kamu memilih untuk berdiri dalam kekuatan jiwamu. Hari ini kamu berkata, "Aku siap hidup sesuai panggilanku. Aku siap menjadi apa yang telah ditetapkan untukku. Aku siap melangkah tanpa rasa takut lagi." Jika kamu merasakan api ini menyala dalam dirimu sekarang, tulis di komentar, "Aku bangkit." Atau, "Ini waktuku." Atau, "Aku siap menjalani panggilanku." Biarkan itu menjadi deklarasi spiritualmu di hadapan semesta. Karena ini bukan sekadar kata-kata, ini permulaan dari bab baru hidupmu. Bagian 7. Praktik nyata menjalani panggilan sehari-hari. Banyak orang berbicara tentang panggilan hidup seolah-olah itu sesuatu yang hanya terjadi sekali. Sebuah momen besar dengan sorotan, disaksikan dunia, dan disertai tepuk tangan. Padahal, kebenarannya jauh lebih sunyi dan sederhana. Panggilan tidak hadir sebagai sebuah acara, tetapi sebagai proses hidup. Ia bukan kejadian besar, tetapi rangkaian ritual setia yang dilakukan setiap hari tanpa terlihat, tanpa dipuji, tanpa perlu validasi apapun, kecuali dari dirimu sendiri. Menjalani panggilan adalah keputusan harian. Ini bukan soal menunggu inspirasi turun, tetapi soal melatih keberanian untuk bertindak meski tidak ada jaminan. Jadi, bagaimana wujud nyatanya? Berikut adalah 3 pilar praktis yang menjadi fondasi perjalanan panggilan jiwa. 1. Ritual ketaatan batin mengikuti bisikan jiwa. Dunia akan selalu membanjirimu dengan tuntutan. Harus ini, harus itu, sesuai standar orang lain, mengikuti jejak kebanyakan. Namun, panggilanmu tidak berbicara lewat kebisingan. Ia hadir lewat bisikan halus yang sering kamu abaikan karena terlalu kecil atau tidak masuk akal. Kadang itu berupa dorongan sederhana untuk meminta maaf lebih dulu meskipun kamu merasa paling benar. Kadang itu berupa ide kecil untuk membangun sesuatu dari nol, meski tak ada yang percaya. Kadang itu sekadar ajakan untuk menyendiri sejenak, menenangkan diri agar kamu tetap terhubung dengan arah hidupmu. Ketaatan pada bisikan batin bukan tentang logika, tetapi kepekaan hati. Ketika kamu mulai menuruti suara yang datang dari kedalaman dirimu, perlahan kamu akan menemukan bahwa langkah-langkah kecil ini membawamu ke peluang yang tak terduga, hubungan yang tepat, dan peristiwa yang selaras dengan takdirmu. Inilah bahasa Tuhan dalam semesta. Ia berbicara lewat intuisi, kesadaran, dan perasaan yang tak bisa dijelaskan. 2. Disiplin batasan yang sakral melindungi ruang energi hidupmu. Kebanyakan orang gagal bukan karena tidak berbakat, tetapi karena energi mereka habis dengan hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan hidup. Jika kamu benar-benar ingin menjalani panggilanmu, kamu harus mengerti kekuatan batasan. Tidak semua orang bisa kamu bawa dalam perjalanan. Tidak semua percakapan pantas kamu ikuti. Tidak semua undangan layak kamu terima. Batasan adalah salah satu bentuk cinta tertinggi, cinta pada dirimu sendiri. Mengatakan tidak bukan berarti kamu egois. Justru sebaliknya, kamu melindungi fokusmu. Kamu menjaga kedamaian batinmu. Kamu memastikan bahwa energi terbaikmu diberikan hanya untuk hal-hal yang bernilai bagi hidupmu. Tidak. Aku tidak ingin terlibat dalam gosip. Tidak, aku tidak ingin menjelaskan visiku kepada orang yang belum siap memahaminya. Tidak, aku tidak bisa hadir karena aku sedang menjaga keseimbangan jiwaku. Setiap tidak yang kamu ucapkan pada distraksi adalah ya untuk pertumbuhanmu.
3. Integritas yang tak terlihat. Karakter adalah pondasi spiritual. Banyak orang ingin dipercaya, banyak yang ingin didengar, banyak yang ingin dihormati, tapi sedikit yang mau membangun karakter untuk layak menerima itu semua. Integritas adalah kesetiaan terhadap kebenaran dirimu, dalam hal kecil, dalam hal besar, bahkan saat tidak ada yang menilai. Integritas tidak bisa dibeli atau dipaksakan. Ia ditempa melalui pilihan sehari-hari, menepati janji, bahkan yang hanya kamu buat pada dirimu sendiri, menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas terbaik, meski tak ada yang melihat, mengakui kesalahan tanpa menyalahkan orang lain, tetap lurus meskipun jalan pintas lebih menggoda. Orang yang menjaga integritas tidak perlu berteriak untuk didengar. Keberadaannya sendiri sudah berbicara. Semesta pun mempercayakan hal-hal besar hanya kepada mereka yang bisa dipercaya dalam hal kecil. 4. Seni mengkurasi lingkunganmu. Energi yang mengelilingimu menentukan elevasimu. Kamu bisa memiliki visi yang besar, hati yang tulus, dan tekad yang kuat. Namun jika kamu berada di lingkungan yang salah, energimu akan terus terkikis sedikit demi sedikit. Lingkungan bukan sekadar tempat fisik. Ia adalah ekosistem energi, kumpulan pola pikir, nilai hidup, dan percakapan yang kamu hirup setiap hari. Dan tanpa sadar, kamu sedang menjadi seperti apa yang ada di sekitarmu. Ada orang yang ketika kamu bersama mereka, energimu terangkat, ide mengalir, jiwa terasa ringan. Kamu merasa sepenuhnya diterima, namun juga tertantang untuk tumbuh. Tetapi ada juga yang hanya menguras, selalu pesimis, suka membandingkan, mematahkan semangat, memelintir kebaikan menjadi keburukan, dan membuatmu merasa salah hanya karena kamu ingin bertumbuh. Jika kamu ingin hidup dalam panggilan, kamu harus berani memilih lingkungan seperti seorang seniman yang teliti memilih warna di atas kanvas hidupnya. Ini bukan soal sombong. Ini soal bertanggung jawab terhadap masa depanmu. Karena kebenarannya sederhana, kamu akan mengecil di lingkungan yang sempit, tapi kamu akan berkembang di lingkungan yang menyuburkan pertumbuhan. Jika mereka tidak bisa melihat nilaimu, bukan berarti kamu tidak bernilai. Mereka hanya bukan cermin yang tepat. Jika mereka menertawakan impianmu, itu bukan tanda bahwa impianmu tidak mungkin. Itu hanya berarti mereka belum pernah melihat sesuatu sebesar itu. Jika kamu merasa sendirian dalam perjalanan ini, jangan panik. Kadang semesta memang mengosongkan ruangan agar orang yang tepat bisa masuk. Carilah komunitas yang resonan. Mereka yang bicara tentang visi, bukan gosip. Mereka yang punya integritas, bukan topeng. Mereka yang berjuang mencari makna hidup, bukan sekadar mencari validasi. Dan ingat, lebih baik berjalan jauh sendirian dulu, daripada cepat tetapi tersesat bersama rombongan yang salah. 5. Praktik merawat diri secara radikal. Tubuhmu adalah instrumen misinya. Banyak orang ingin melakukan hal-hal besar, tetapi mereka lupa satu hal sederhana. Jiwa yang besar membutuhkan tubuh yang kuat dan pikiran yang jernih untuk mengekspresikan panggilannya. Perawatan diri bukan gaya hidup mewah. Itu adalah strategi keberlanjutan jiwa. Sekarang perhatikan ini. Kamu tidak bisa menjalankan misi hidup kalau kamu terus kelelahan, emosimu tidak stabil, dan tubuhmu penuh racun dari kebiasaan buruk. Ketika tubuhmu lemah, pikiranmu mudah dikuasai keraguan dan ketakutan. Ketika emosimu kacau, intuisimu tertutup. Disinilah self-mastery dimulai, dengan menghormati diri sebagai wadah dari energi hidup. Tidur yang cukup bukan kemalasan. Itu pengisian ulang energi spiritual. Minum air cukup bukan kebiasaan biasa. Itu membersihkan aliran energi dalam tubuh. Berolahraga bukan sekadar membentuk fisik. Itu membangun kedisiplinan mental. Makan yang bersih bukan gaya hidup mahal. Itu bentuk rasa hormat kepada hidup yang dipercayakan kepadamu. Rawat tubuhmu seperti seorang prajurit menjaga senjatanya, bukan karena ia mencintai senjatanya, tetapi karena ia tahu ada tujuan yang harus dijalankan. Dalam ritual kecil sehari-hari itulah semesta bekerja paling kuat. Bukan dalam keajaiban tiba-tiba,
tetapi dalam konsistensi tanpa sorotan. Tuliskan apa yang kamu rasakan, pikirkan, dan impikan. Jurnalmu adalah arsip evolusi jiwamu. Latih dirimu untuk duduk dalam hening, karena keheningan adalah tempat di mana suara panggilanmu paling jelas terdengar. Lakukan detoks mental, puasa digital, agar pikiranmu tidak terus diracuni opini orang lain. Dan di atas segalanya, tetaplah mengasihi, meski dunia tampak keras. Karena hanya mereka yang hatinya tetap bersih yang bisa menjaga kejernihan misi hidupnya. Ini bukanlah hal-hal kecil yang sepele. Jangan tertipu oleh bentuknya yang sederhana, karena justru dalam hal-hal kecil itulah fondasi kehidupan besar dibangun. Disiplin kecil melahirkan kekuatan besar. Kesetiaan kecil sehari-hari membuka pintu-pintu takdir besar di masa depan. Apa yang kamu lakukan secara konsisten jauh lebih kuat daripada apapun yang hanya kamu rencanakan. Ingatlah ini dalam-dalam. Panggilan yang besar tidak pernah turun tiba-tiba dari langit dalam satu peristiwa spektakuler. Panggilan itu bertumbuh dari dalam, membentuk karakter, memperhalus hatimu, memperkuat mentalmu, dan mendewasakan jiwamu tahap demi tahap. Dan semua itu dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang tampaknya tidak terlihat oleh siapapun, kecuali oleh semesta yang selalu memperhatikan. Jubah, takdirmu dalam hidup ini memang tidak ditempatkan di pundakmu untuk kenyamanan. Ia bukan simbol kebanggaan, melainkan simbol tanggung jawab. Ia bukan diberikan agar kamu dihormati, melainkan agar kamu memiliki alasan untuk tetap tegak ketika badai datang. Jubah itu ditenun, bukan dengan benang sutra yang lembut, melainkan dengan kesabaran, ketaatan, dan keberanian yang diuji dalam proses panjang yang sering kali sunyi. Jangan mengecil hanya karena orang-orang di sekelilingmu meremehkan apa yang kamu bawa. Jangan menunda hanya karena kamu menunggu dukungan yang mungkin tidak akan pernah datang. Jangan meminta izin untuk menjadi dirimu yang sejati. Kamu tidak perlu validasi untuk melangkah masuk ke dalam tujuan hidupmu. Jika kamu terus menunggu waktu yang sempurna, kamu hanya akan hidup sebagai penonton dari takdirmu sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk sekadar membaur, menyenangkan semua orang, atau hidup mengikuti pola yang sudah usang. Kamu bukan pengikut arus, kamu adalah pembuka jalan. Kamu adalah orang yang ditugaskan untuk mematahkan pola lama, mengubah garis keturunanmu, meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Ya, jalan ini tidak mudah, tapi itulah bukti bahwa kamu berada di jalur yang benar. Jalan yang biasa tidak pernah membawa siapapun pada makna yang luar biasa. Lihatlah hidupmu. Semua luka yang pernah kamu alami, semua penolakan, semua kesepian, semua badai emosional, itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi. Alam semesta telah memanggilmu melalui pengalamanmu, menuntunmu melalui intuisi, dan membentukmu melalui ujian-ujian yang kamu anggap sebagai beban. Kini, yang ditunggu hanya satu hal, keberanianmu untuk berkata ya. Sekarang saatnya. Ini adalah waktumu. Yang kamu perlukan bukan lagi motivasi, tetapi keputusan. Keputusan untuk tidak lagi hidup setengah hati. Keputusan untuk hidup dengan kesadaran penuh. Keputusan untuk menjadi agen perubahan di dunia yang haus akan kejujuran, kesadaran, dan keberanian jiwa. Bangkitlah. Tegakkan kepalamu. Rasakan napas kehidupan itu masih berdenyut dalam dirimu. Itu berarti misimu belum selesai. Jalani hidupmu dengan keberanian yang tenang dan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Biarkan ketaatanmu menjadi suara, tindakanmu menjadi bukti, dan hatimu menjadi mercusuar yang menuntun orang lain keluar dari kegelapan hidup mereka. Dunia belum tentu memahami perjalananmu, tetapi alam semesta tahu siapa dirimu. Dan jauh di dalam dirimu, kamu juga tahu, kamu dilahirkan untuk ini. Kamu dilahirkan untuk ini. Dan mungkin, di titik ini, hati kecilmu bergetar antara percaya dan ragu. Ada sisi dalam dirimu yang berkata, ya, aku merasakannya, aku tahu ini tentang diriku. Tapi ada pula suara lain yang penuh ketakutan berkata,
Tapi bagaimana jika aku tidak cukup kuat? Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku sendirian sepanjang perjalanan ini? Dengarkan baik-baik. Tidak ada jiwa yang dipanggil tanpa dibekali. Jika kamu menerima panggilan itu, maka segala hal yang kamu butuhkan sudah tertanam di dalam dirimu, meski sebagian besar masih tersembunyi menunggu dilatih melalui proses. Keyakinanmu akan tumbuh seiring keberanianmu bertindak. Kekuatanmu muncul seiring konsistensimu berjalan. Dan jalanmu akan terlihat jelas bukan sebelum kamu melangkah, tapi ketika kamu memilih untuk memulai. Jangan takut dengan rasa takut itu. Ketakutan bukan sinyal untuk mundur. Ia hanyalah tanda bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang belum pernah kamu jelajahi sebelumnya. Ketakutan adalah pintu. Hanya mereka yang berani melangkah melaluinya yang akan menemukan diri mereka yang sebenarnya. Dan ya, mungkin tidak banyak orang yang mengerti perjalananmu. Mungkin sebagian akan menertawakanmu, meragukanmu, atau bahkan membencimu tanpa alasan. Tapi dengarkan ini, ketidakpahaman orang lain bukan alasan untuk berhenti. Mereka tidak melihat apa yang kamu lihat. Mereka tidak mendengar panggilan yang kamu dengar. Mereka tidak mengalami percakapan rahasia antara jiwamu dan sumber hidup yang menuntunmu. Karena itu, jangan lagi kecilkan cahayamu hanya agar orang lain merasa nyaman. Jangan lagi menghentikan pertumbuhanmu hanya demi tetap diterima. Dan jangan lagi memadamkan intuisi batinmu hanya karena kamu takut dianggap berbeda. Kamu memang berbeda, dan perbedaanmu adalah jembatan perubahan bagi dunia ini. Bangkitlah, bukan dengan amarah, tetapi dengan kesadaran. Bukan dengan ego, tetapi dengan keheningan yang kokoh. Bukan dengan ambisi duniawi, tetapi dengan panggilan jiwa yang murni. Ini waktumu bukan untuk berdebat dengan siapapun, tetapi untuk menunjukkan melalui hidupmu siapa dirimu yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, hanya ada dua pilihan. Hidup sebagai versi kecil dari dirimu demi menyenangkan orang lain, atau hidup sebagai versi tertinggi dari dirimu dan menginspirasi mereka yang siap bangkit bersamamu. Saat kita membawa perkataan yang dalam dan panjang ini pada kesimpulannya, biarkan setiap kebenaran yang telah kita bagikan menetap jauh di dalam sanubarimu, menjadi bagian dari DNA spiritualmu. Bayangkan semua ini sebagai benih kebijaksanaan yang sekarang ditabur di dalam tanah subur jiwamu. Segala sesuatu yang telah kamu alami, setiap penolakan, setiap malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk merenung, setiap detik dalam keheningan yang menyiksa, setiap tatapan kosong saat kamu membagikan mimpimu, semuanya telah menjadi bagian dari persiapan ilahi yang sempurna dan terukur untukmu. Kamu tidak berjalan melalui kekacauan tanpa tujuan. Kamu telah dipilih secara spesifik oleh hukum alam semesta yang bijaksana dan penuh cinta untuk sebuah peran penting pada waktu seperti ini. Apa yang kamu bawa tidak biasa, dan itulah mengapa perjalananmu terasa seperti apapun kecuali normal. Setiap perlawanan yang kamu temui, terutama dari lingkungan terdekatmu, tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Ia dimaksudkan untuk menempa kekuatanmu, mengasah ketajamanmu, dan menyingkapkan bobot dari tugasmu. Ia adalah pengukuhan bahwa kamu sedang menyentuh sesuatu yang penting. Mimpi-mimpi yang mengguncang jiwamu bukanlah hayalan. Itu adalah instruksi langsung dan peta navigasi dari sumber kecerdasan universal. Kunjungan intuisi dan inspirasi mendadak bukanlah kebetulan. Itu adalah jaminan dan suplai logistik untuk perjalananmu, sebuah tanda bahwa kamu tidak sendirian. Isolasi yang kamu rasakan bukanlah hukuman. Itu adalah ruang pelatihan intensif dan ruang kendali misimu. Panggilanmu adalah suci, dan alam semesta mempercayakannya tepat kepadamu karena tahu, di kedalaman jiwamu, kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan misi khusus ini dengan caramu yang unik. Dia tahu harganya, dan kini kamu juga mulai menyadarinya, dan kamu masih berdiri di sini. Kamu telah melihat polanya. Kamu telah mengenali tanda-tandanya. Kamu telah melewati api pemurnian. Dan lihatlah, kamu masih berada di sini, bahkan lebih kuat, lebih jernih, lebih lembut, dan lebih siap dari sebelumnya.
Jadi, ketika penolakan datang di masa depan, biarkan ia menjadi pengingat bagimu. Kamu tidak dikutuk, kamu diteguhkan. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu diurapi oleh takdirmu sendiri. Keluarga dan teman-teman mungkin belum bisa melihatnya sekarang, tetapi pada waktunya, mereka akan menyaksikan bagaimana segala yang telah diucapkan oleh hatimu atas hidupmu. Setiap mimpi, setiap keyakinan, akan terwujud menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Apa yang melukaimu di masa lalu, suatu hari nanti akan menjadi saksi bisu dan bukti terkuat bahwa kamu adalah pilihan selama ini. Sebuah jiwa yang berani mengikuti cahayanya sendiri, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menerangi jalan. Sekarang, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memeteraikan pesan panjang ini dengan sebuah doa dan afirmasi yang dalam. Ayo kita berhenti sejenak. Letakkan tanganmu di hatimu. Tutup matamu jika itu membantumu. Tenangkan pikiran. Lembutkan hatimu. Dan bukalah jiwa untuk menerima peneguhan ini. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan kehadiranmu yang kuat dan mulia. Hembuskan perlahan. Lepaskan sisa-sisa keraguan yang masih melekat. Doa untuk sang pionir jiwa. Ya, sumber kecerdasan dan cinta tertinggi di alam semesta. Kami datang dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang siap. Untuk setiap jiwa yang mendengarkan ini, yang telah merasakan pedihnya menjadi yang berbeda, yang telah menanggung beban visioner, dan yang telah menangis dalam kesendirian mereka. Limpahkanlah kepadanya rasa damai yang mengatasi segala pemahaman. Ingatkanlah mereka, di saat-saat tergelap mereka, bahwa penolakan manusia adalah penegasan ilahi. Sebab, engkau berdiam dekat dengan hati yang patah dan membangkitkan jiwa yang remuk. Kami berterima kasih untuk setiap mimpi, setiap visi, setiap bisikan kebenaran. Kami berterima kasih untuk kekuatan yang telah diberikan untuk bertahan hingga saat ini. Kini, Tuhan semesta alam, berikanlah mereka keberanian untuk tidak lagi sekadar bertahan, tetapi untuk bertindak. Beri mereka hikmat untuk mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus berdiam diri. Beri mereka kasih untuk memberkati mereka yang tidak memahaminya. Dan beri mereka disiplin untuk merawat karunia mulia yang Engkau percayakan kepada mereka. Kami melepaskan kebutuhan untuk divalidasi oleh mereka yang tidak dapat melihat visi ini. Kami menambatkan identitas kami hanya pada kebenaran, bahwa kami dicintai, dipilih, dan diperlengkapi untuk tugas ini. Jika Engkau di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Ingatkanlah kami, ya Sang Cahaya, bahwa kami tidak di sini untuk sekadar membaur. Kami di sini untuk mematahkan rantai, untuk menggeser kesadaran, untuk menyatakan kebenaran di padang gurun ketidakpedulian. Kuatkan tangan kami untuk membawa jubah pionir ini dengan bangga dan rendah hati. Dengan penuh keyakinan, kami nyatakan hari ini, kami tidak akan menyia-nyiakan padang gurun kami. Kami akan bangkit dari kesendirian kami dengan kekuatan baru. Kami akan bergerak maju dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan kami akan memenuhi setiap perkataan indah yang telah Engkau tanam dalam hati kami. Atas nama cinta dan kebijaksanaan tertinggi yang ada di dalam dan di sekitar kita semua, kami memeteraikan doa ini. Dan biarlah demikian adanya. Amin. Sekarang, ucapkan ini kepada dirimu sendiri, dengan suara lantang atau dalam hati. Saya adalah cahaya. Saya adalah suara. Saya adalah jawaban. Perjalanan saya telah mempersiapkan saya. Jantung saya memandu saya. Semesta mendukung saya. Saya menerima warisan saya sebagai seorang pionir. Hari ini, saya melangkah ke dalam takdir saya dengan sukacita dan keyakinan. Terima kasih. Terima kasih telah mempercayai saya dan meluangkan waktu yang berharga untuk perjalanan yang dalam ini. Terima kasih telah memiliki keberanian untuk mendengarkan suara jiwamu sendiri. Jika perkataan ini menyentuh relung jiwamu yang paling dalam, membuka sebuah pencerahan, atau sekadar membuatmu merasa akhirnya terlihat dan terpahami, biarkan itu diketahui di kolom komentar di bawah.
Bagikan satu kata, satu kalimat, atau satu pengalaman yang muncul dalam hatimu. Kamu tidak pernah tahu, kesaksian dan kata-katamu yang jujur bisa menjadi pelampung penyelamat dan penegasan yang sangat dibutuhkan oleh seorang pionir lainnya yang sedang berjuang sendirian di luar sana. Mari kita bangun sebuah komunitas yang saling mendukung. Jika video ini memberimu nilai dan cahaya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi. Dengan melakukan itu, kamu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus membagikan pesan-pesan cahaya, tetapi kamu juga memastikan bahwa kamu tidak ketinggalan pada perjalanan kesadaran kita berikutnya. Bagikanlah video ini kepada siapapun yang kamu rasa sedang membutuhkan kebenaran yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa di petualangan kesadaran berikutnya. Berjalanlah dalam panggilanmu dengan bangga dan rendah hati. Beristirahatlah dalam identitasmu yang sejati. Dan ingatlah selalu, alam semesta tidak pernah salah memilih. Tanda tangan ilahi itu nyata adanya. Dan warisan pionir menantimu untuk dihidupi. Damai sejahtera, keberanian, dan sukacita untukmu, sang pionir jiwa. Sampai jumpa di jalan takdir.